Judulnya PMH. Oke, kita bahas satu-satu tergugatnya. Ya. Oke, mulai tergugat teman Anda ya, yang Anda sering bilang saudara. Ini kan saudara Anda kan? Saudara Aguan. Iya kan? Bagaimana? Pertama nomor 1 saudara Aguan, silakan. Ya. Dan juga urutannya ya, 9 pihak tuh. Ya. Kenapa 9? Itu apa kaitannya dengan ada 9 ekor? Oke, silakan. Ya. Jadi memang begini Bang, kalau kita kaitkan pertanggungjawaban perseroan, harusnya kan cukup PT PANI yang kita gugat. Ya. Dan direkturnya lah yang punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam ataupun di luar pengadilan begitu. Namun berdasarkan undang-undang perseroan terbatas kan pihak-pihak tertentu yang punya saham itu bisa bertanggung jawab secara pribadi apabila ada satu tindakan yang merobek pertanggungjawabannya hanya sebatas saham yang dia miliki tapi sampai pertanggungjawaban pribadi. Pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 2007 begitu. Dan kami melihat ada tindakan PMH dari saudara Aguan Sorry, maaf. Ini PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau PANI ini berapa saham Aguan? Itu Aguan dari Agung Sedayu Group dengan Antoni Salim itu bareng-bareng 98%-an. Oh, berdua itu? Berdua itu. Tapi kita tidak tahu proporsinya berapa. Proporsi mereka nggak tahu kita. Yang jelas dua pihak ini membentuk PT Pantai Indah Kapuk 2 ya? Tidak, memegang saham dari PT yang lain yang punya 98%. Saya lupa PT-nya ada di gugatan itu. Oke, silakan terus. Ya, terus. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa pihak yang paling diuntungkan dalam perseroan juga harus kita tarik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan perseroan. Terlepas secara legal formalnya perseroan itu sendiri pun kita tarik ya di tergugat 3 ya PT Pantai Indah Kapuk. Kemudian PT Kukuh kenapa kita tarik juga sebagai pihak? Ya. Siapa PT? Kukuh Mandiri Lestari ya. Bentar, yang kedua dulu Antoni Salim dulu. Nah itu kan jadi satu kesatuan pemegang saham tadi. Oke. Ya. Oke, keempat PT Kukuh Mandiri Lestari. Karena di lapangan proses pembebasan dilakukan oleh PT ini. Oke. Jadi PT inilah yang kemudian menggunakan menjadikan transaksi tanah dengan rakyat melalui sejumlah pihak yang akhirnya hasil dari transaksi itu nanti digunakan untuk kepentingan proyek PT PANI. Jadi PT Pantai Indah Kapuk 2 pemilik saham. Ya. PT Kukuh Mandiri Lestari yang bekerja di lapangan pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Saudara Anda Joko Widodo kenapa juga digugat? Nah, saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto itu kan yang pertama kali memberikan status PSN sehingga status inilah yang disalahgunakan, diselundupkan secara hukum untuk membebaskan lahan-lahan di luar wilayah PSN yang seharusnya terjadi transaksi bisnis biasa, tapi masyarakat menjadi semacam terancam. Wah, ini PSN kalau kita nggak jual, akhirnya digusur. Apalagi ada sejumlah lahan yang belum dibayar langsung ditimbun sehingga dengan label status PSN ini bisa dijadikan sarana untuk menekan warga untuk menjual tanahnya dengan harga semau-mau dari pengembang ini gitu loh. Nah itu idenya awalnya kan kebijakan itu dari saudara Joko Widodo. Dan saudara Airlangga Hartarto? Nah saudara Airlangga Hartarto tadi yang mengeluarkan surat Kementerian Koordinator Ekonomi nomornya 16 tahun 2024 tanggalnya 15 Mei kalau nggak salah 2024 yang jadikan dasar legitimasi pemberian status PSN untuk pengelola Pantai Indah Kapuk. Walau, nah ini catatannya yang kemudian kita jadikan underlying ini terjadi penyelundupan hukum, itu kan luasnya hanya 1.755 hektar. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Exactly atau kurang lebih tadi? Enggak, pasti segitu karena ada suratnya. 1.755 hektar. Dan hutan mangrove-nya katanya udah... itu udah banyak. Hutan mangrove-nya sendiri berapa gitu ya? Ada beberapa, ada hutan mangrove, ada beberapa. Tapi yang kami persoalkan adalah pembebasan lahannya justru tidak hanya di wilayah yang ditetapkan PSN tapi meluas ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dengan iming-iming dalih bahwa itu PSN juga. Iya. Nah, dia sengaja dijual PSN. Iya, PSN-nya dijual gitu loh. Dan menarik Bang, sebelumnya itu tidak hanya ada PIK 1, PIK 2, ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 11. Nah, tapi karena PIK 2 ini mendapatkan status PSN, PIK 3 sampai 11 ini buru-buru diubah menjadi PIK 2 semua. Oke. Sehingga seolah-olah ini menjadi bagian dari PSN yang mendapat label proyek strategis nasional. Iya. Nah, itu di lapangan itu ada? Ada, dan ini yang kemudian bukti-buktinya sudah difoto-foto oleh Bang Said Didu. Sampai berapa? Sampai PIK berapa yang diubah itu? Sampai PIK 9? Pokoknya sampai PIK 9 itu tadinya ada PIK 9, tapi sekarang wilayah itu jadi PIK 2 semua. PIK 2 semua? PIK 2 semua. Oke. Dan dengan dalih ini PSN, disitulah permainan oligarki ini kemudian menekan rakyat, sehingga rakyat itu semacam tidak ada pilihan gitu loh Bang. Karena seolah-olah ini proyek negara. 5 dan 6 ini kan orang bisa bilang, kan itu as the president, as coordinating minister of economic affairs. Kok gugat secara pribadi dinisbatkan secara pribadi. Nah, itu yang selama ini kan kalau kita bicara pertanggungjawaban jabatan, lalu kita gugat pejabat selanjutnya tentunya, karena itu bukan tindakan pribadi. Tapi kami dalilkan bahwa jabatannya memang benar, tapi kesalahan pribadi yang menyalahgunakannya itulah yang kemudian menyebabkan jabatan itu menimbulkan kezoliman bagi rakyat. Ini dianggap penyalahgunaan jabatan. Betul. Jadi pribadinya harus tanggung jawab. Ada pidana, tapi ini digugat secara perdata begitu. Oke, biar masyarakat paham ya. Nah, dan juga ada semacam pesan yang kita mau sampaikan kepada pejabat lainnya. Jangan semena-mena. Lalu ketika ada problem, gugat aja tuh pejabat pengganti. Iya. Padahal lu yang bikin masalah begitu. Dia yang mendapat keuntungan begitu.
Oke. 7 dulu ya. Siapa pula saudara Dr. Andes Haji Surtawijaya ini? Ini Abdesi, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dia ketua DPP-nya. Oke. Kalau yang satunya Mas Kota itu Kabupaten Tangerang, Ketua Abdesi. Why? Kalau Mas Kota saya tahu karena dia yang juga melaporkan saya Didu kan? Betul. Tapi Surtawijaya apa urusannya? Dua-duanya ini orang-orang yang selalu menyebarkan hoax tentang PSN ini untuk kebaikan desa, pembangunan, dan itu membuat masyarakat terindikasi seolah-olah kalau tidak jual ini melawan negara. Oke. Dan berulang kali mereka itu selalu bicara untuk PIK, padahal pernah menyatakan bahwa laporan Mas Kota ini tidak ada kaitannya dengan PIK. Iya. Tapi terakhir dia juga datang ke DPD ketemu Yoris, dia mendukung juga proyek PIK ini akan memajukan daerah dan sebagainya. Jadi karena dia punya peran, maka dia harus diminta pertanggungjawaban. Walaupun ada informasi-informasi spesifik tentang peran mereka yang memang tidak kami ungkap ke publik, pada waktunya akan kami ungkap juga. Gitu. Biasanya nggak jauh-jauh dari PT kata orang Padang. PT. Nah, kalau kita dan sebenarnya sudah terungkap juga oleh hasil roadshow Legend Purnawirawan TNI Sunarko. Susah sekali kalau kita gitu-gitu. Iya, dapat ini Bang. Tak ada PT-nya itu. Jadi oknum desa itu dapat semacam. Oke, kita nggak usah lanjutkan, nanti dianggap fitnah nanti. Ya, betul. Nanti itu lebih baik senjata di lapangan aja ya. Betul. Oke, kemudian yang terakhir, the last but not least, yang ke-9, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi dia memang kami tarik sebagai turut tergugat, bukan untuk kami minta dia dihukum membayar, Bang. Iya. Tapi agar dia menerima pembayaran dari gugatan ini yang masuk ke negara melalui Kementerian Keuangan. Oke, Gitu. jadi kalau gugatannya dimenangkan, negara dapat duit. Dapat duit dan kita minta 616 triliun untuk nutupi defisit 2025. Lumayan lah, Bang. Jadi pihak-pihak ini sendiri tidak mendapatkan apa-apa ya. Iya, begitu. Tapi saya tertawa. Wah, nanti akan ada pihak-pihak tertentu, saya nggak mau menyebutkan spesifik profesinya, yang ketawa. Hahaha. Bagus Sauzinuddin. Bila perlu lebih banyak pihak konglomerat yang Anda gugat. Dan sebenarnya begini, Bang, saya ada pesan bagi konglomerat lainnya. Saya tidak anti bisnis dan bisnis itu membantu juga. Tapi jangan kemudian berbuat zolim, mengambil apa yang bukan hanya. Kenapa kami selalu menggunakan nomenklatur perampasan tanah? Jadi perampasan tanah itu bukan berarti orang ngambil tanah tanpa kompensasi apapun, Bang. Termasuk perampas itu adalah definisinya yang kami buat adalah setiap orang yang mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhaan pemiliknya. Itu perampasan. Baik karena harganya yang nggak cocok, karena sebenarnya tidak mau jual, apalagi diambil secara cuma-cuma. Jadi ini yang kita sebut perampasan tanah gitu.